Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan untuk kita yang terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Ya. Kita berani mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi berdasarkan firman Tuhan yang tertulis salah satunya di Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 14. Kita perhatikan pertama sekali bahwa tulisan ini mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, selanjutnya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam hal Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu telah bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, ini bicara bahwa Dia adalah terang tersebut. Kegelapan tidak menguasai, kematian tidak menguasainya, maka hari ketiga Ia telah bangkit. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi. Yohanes Pembaptis adalah saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Jadi Allah itu ya menyertai dengan adanya saksi, yaitu Yohanes Pembaptis. Ya, ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Karena ada pertanyaan, apakah engkau adalah Mesias itu? Yohanes yang mengatakan bukan, ya. Karena apa? Apa yang diperbuatnya, apa yang dilakukannya adalah hal-hal yang luar biasa gitu. Jadi ya maklum, dapat dimengerti, manusia bisa bertanya, ya. Tetapi Yohanes adalah seorang yang jujur, ya, seorang yang murni hatinya. Jadi orang-orang yang dipakai Tuhan itu tulus dan murni, bisa melihat siapa dirinya dan siapa orang lain yang dipakai Tuhan tersebut. Ya, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Pada saat itu ini tulisan sedang datang. Ya, sebelum Tuhan Yesus datang, Yohanes Pembaptis sudah mengetahui kedatangannya. Ya. Saat dia di perut ibunya si Elizabeth, ya, dia sudah lebih dulu, ya, bahkan ibunya menyampaikan nubuatan tentang ibu Tuhan Yesus yang sebentar akan dipakai Tuhan, ya, dipakai Tuhan rahim seorang Maria, ya, untuk menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan mujizat Tuhan. Ya, dia datang berwujud manusia masuk di dalam rahim seorang wanita bernama Maria. Maria adalah seorang yang menjaga kekudusan. Ya, wanita-wanita, ya, milik Kristus harus menjaga kekudusan. Ya, gadis-gadis di dalam Tuhan Yesus harus menjaga kekudusan. Ya, jangan pacar-pacaran, bertunangan boleh. Kalau sudah diamati, sudah dilihat, sudah diikuti siapa dia, nah, tunangan. Seperti itu bahasa Alkitab. Jadi tidak bahasa Alkitab, tidak ada patah-patahan. Itu akan mengundang dosa, mengundang setan bekerja di hubungan, ya, pria dan wanita. Jadi berjaga-jaga, berteman. Ya, saya mengistilahkan kepada anak saya, ya, TTD, teman tapi dekat. Ya, bukan TTM, teman tapi mesra. Hati-hati.
Ya, para pemuda-pemudi di dalam Kristus harus menjaga kekudusan. Ya, berteman, melalui pertemanan bisa melihat cara bicaranya, cara hidupnya, perilakunya, tabiatnya bisa kelihatan melalui pertemanan. Terlebih di gereja, ya. Makanya diajak di gereja. Ya, ajak ke gereja. Ada teman, ayo kita gereja. Di gereja di tempat yang ya ada kaum mudanya supaya terarah di sana. Ya, pulang gereja, pulang ke rumah. Ya boleh-bolehlah pergi mungkin ya ke restoran, ke mall, ya kan. Tapi khusus tujuannya ya mungkin makan, bakso bisa. Tapi jangan pergi ke gelap-gelap sana, ke tempat-tempat yang bisa mengundang setan. Hati-hati, muda-mudi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Jaga kekudusan. Ya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada, perhatikan baik-baik. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Makanya dia disalibkan. Ya. Orang Israel sendiri yang adalah pada saat itu umat pilihan Allah, orang Yahudi, mereka sendiri yang menyalibkan. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal, tidak mengerti. Ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya. Pilihan. Orang Israel itu pilihan. Orang Israel itu di dalamnya ada orang Yahudi. Ya. Tidak menerima. Kenapa? Nah ini tadi ya, kelemahan manusia. Itu sebabnya sesudah Yesus mati naik ke surga, ya, maka Roh Kudus dicurahkan, Roh penolong untuk memampukan kita mengenali. Ya, Roh Kudus itu memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Makanya minta Roh Kudus itu bukan di gereja karismatik Roh Kudus. Ya, dia akan diberi kepada orang yang rindu, kepada orang yang sungguh-sungguh. Tinggal minta, penuhi aku Tuhan dengan Roh Kudus, supaya kemampuan diberikan Tuhan menjalankan hidup ini dengan benar, takut akan Tuhan. Ya, jadi mari, ya, mari kita semua semakin memandang dan melihat kepada Dia yang datang ke dalam dunia, menghampakan dirinya. Ya, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kalau engkau percaya dalam nama Tuhan Yesus, engkau menjadi milik kepunyaannya. Katakan, ya, aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Ya, engkau menjadi milik kepunyaannya. Ya, enggak mesti di hadapan pendeta. Saat ini kau mendengarkan khotbah ini, ya. Tetapi semua orang, katanya, perhatikan ini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Engkau percaya dalam nama Tuhan Yesus, engkau anak Allah. Percayalah. Ya. Inilah penekanan yang paling tepat, bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang menjadi manusia. Ya. Kenapa harus dia jadi manusia? Ya. Menghampakan dirinya supaya semua orang tak pilih kedudukan, jabatan, kasta, terima Yesus, semua sama di hadapan Tuhan. Ya. Ada banyak bertanya, ya, di sekitar kita, kenapa dia harus datang seperti itu, lahir harus di kandang domba itu. Bahwa Tuhan kita itu menyayangi sampai orang yang paling miskin, paling melarat, paling hina, dia datang untuk semua. Ya. Tuhan kita bukan Tuhan yang berkasta-kasta, tidak pilih-pilih. Semua manusia di muka bumi ini, dimanapun berada, apapun derajatnya,
Kau terima Yesus, kau terima keselamatan. Engkau diangkatnya menjadi milik kepunyaannya, menjadi anak-anak Allah. Ini jawaban yang bertanya kenapa Tuhan Yesus datang di kandang domba. Ya, kenapa dia seperti itu, nggak punya apa-apa, miskin, hina. Itu tujuannya. Ya, itulah tujuan Tuhan Yesus. Dia maha tahu. Dia Allah, dia maha tahu, maha mengerti, maha bisa. Bukan di jalan pikiran manusia, pikiran dia. Tapi kalau orang sudah terima Yesus, cara berpikirnya, cara hidupnya, cara mengertinya itu menjadi beda. Itulah Tuhan Yesus. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dia datang masuk di dalam rahim Maria. Ya, bukan hubungan, bukan beranak begitu ceritanya. Nah ini semua yang kepengen tahu kenapa Yesus itu disebut Tuhan bagi pengikut Kristus. Nah ini baca Yohanes pasal 1 sampai ayat 14. Itu jawabannya. Ya, jangan kau putar-putar ayat itu, hati-hati kau. Ya, ini ayatnya. Ini yang membuat kami percaya. Ini yang membuat saya percaya. Ya, suami saya dari muda terima Yesus, perjalanannya luar biasa. Ya, harus dibakar Alkitab dia. Ya, yang anak kesayangan dibiarkan jadinya. Karena dia ingin dijadikan biksu sama mertua saya. Ya, tapi akhirnya rencana Tuhan yang jadi. Ya, perjuangan dia pergi ke gereja jalan kaki. Ya, sampai berpuluh-puluh kilometer jalan kaki. Sampai, dan itu saya bisa lihat, melayani di kota Medan kami perintisan juga nggak ada uang, jalan kaki dari sini ke Amplas. Kalau tidak ada duitnya, melayani ke Amplas no. Ya. Nah itulah pembentukan Kristus, dirubah. Bukan mau cari duit, mau cari kekayaan, mau cari kehormatan, bukan. Kalau sudah Tuhan Yesus menjamah kita, itulah hebatnya. Semua bisa menjadi berubah kepada yang luar biasa. Ya, hidup sederhana bisa, ya, semua bisa berubah. Anak, dia orang Chinese, dia anak nomor 6, kakaknya ada 5, cicinya ada 5 orang. Ya, dia sendiri laki-laki. Oh, kesayangan betul. Ya, asal lahir laki-laki mati, asal lahir laki-laki mati. Ya, kata mertua saya. Tiba dia yang paling kecil. Itu pun lahirnya susah. Harus selama 9 bulan katanya pendarahan. Kemudian lahir hanya 1 kilo. Langsung dia di rumah sakit 3 bulan. Nah, ya begitulah mereka tahu kan. Kemudian katanya dikerahkanlah dia jadi biksu dia. Ya, tapi semua dibatalkan oleh rencana Tuhan. Hingga dia terima Tuhan Yesus, ya, melayani Tuhan di sini, Bapak Gembala di sini, suami saya. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Ya, luar biasa. Rencana Tuhan itu luar biasa. Ya, dia boleh jadi hamba Tuhan, tapi memang penuh perjuangan. Kalau sudah terima Yesus ini, saudaraku, wah, menjadi kesaksian gitu. Kok bisa berubah? Yang hidup enak sekarang terima Tuhan Yesus jadi nggak enak, kok mau gitu? Kenapa bisa? Kok bisa? Itulah kalau sudah Roh Kudus mengubah hati dan pikiran kita, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih penting daripada menyenangkan hati Tuhan. Harta, kekayaan, kehormatan punya Tuhan. Ya, manusia berusaha. Kalau Tuhan bilang tidak, batal semua. Tapi kalau sudah Tuhan berkenan kepada seseorang, harta, kekayaan, kehormatan diberikan. Itulah Tuhan Yesus yang tahu yang terbaik bagi setiap umat kepunyaannya. Karena itu betapa kita berbahagia karena kita tahu Allah yang kita puji dan sembah itu
ya, yang datang menghampakan diri. Siapalah kita ini? Ya, siapalah kita ini? Pengorbanannya itu menjadi teladan. Apalah yang saya korbankan ini? Seperti itu. Tak ada hitung-hitungan. Yang ada adalah kasih dan pengorbanan. Itulah teladan Tuhan Yesus. Kasihnya hebat, luar biasa. Dia datang sebagai manusia menghampakan dirinya. Ya. Pengorbanannya di kayu salib. Ya. Kesabarannya, kesetiaannya sama kita ini. Ya, kadang-kadang proses. Jadi anak Tuhan, jadi hamba Tuhan, semua diproses. Sabar Tuhan itu. Kadang-kadang bandel kan? Jadi anak Tuhan bandel. Jadi hamba Tuhan pun banyak yang bandel-bandel. Ya, serempet dosa, serempet sana, serempet situ. Tapi jangan ditiru yang seperti itu. Mari kita jalankan jalan yang lurus. Jangan mau bengkok-bengkok. Karena kalau bengkok-bengkok capek kita nanti. Yang capek itu dari sini, jangan mau bengkok-bengkok. Lurus saja supaya cepat tepat. Nah itu dia. Luruskan jalanmu, luruskan hatimu dan pikiranmu. Semua cepat kita ketemukan. Janji Tuhan ada, disediakan bagi kita. Umat keterusannya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, perhatikan ayat ini terakhir ya. Firman itu telah menjadi manusia. Itulah Tuhan Yesus, Firman yang bersama-sama dengan Allah di ayat 1 tadi. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oleh firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan apa yang kita lihat? Dia mati, dia datang saja sudah menunjukkan kebesaran, bisa masuk di perut Maria. Wanita yang menjaga kekudusan tersebut, dia ada di dalam perut Maria, menjadi manusia dengan proses yang alami selama juga 9 bulan. Kemudian lahir, kemudian dia melayani sebagai manusia, ditunjukkan bahwasanya dia manusia 100%, dan yang untuk jadi manusia 100%, dia harus menjalani hidup. Ada lapar, ada sakit, ya apa yang dirasakan manusia yang alami ya dia ada. Ya. Dia menangis, ya. Dia bekerja sebagai anak si Yusuf, jadi tukang kayu 30 tahun, jadi anak yang baik, anak yang penurutan, yang membantu bapaknya, mengatakan, oh itu anaknya si Yusuf tukang kayu. Ya. Puji Tuhan, teladan itu kita bisa mengikuti teladannya semua. Kemudian dia disiksa, ya, oleh karena iri dan dengki, oleh karena setan, dan oleh karena semua pun Tuhan kuasa, ya, sehingga dia mati. Tapi itu sudah dikatakan dan disampaikannya pada hari ketiga. Ya, dia tahu semua, ya kan? Pada hari ketiga dia akan bangkit. Yang paling mengingat ini adalah wanita-wanita, ya. Para prianya udah semua pada lupa. Makanya yang pertama sekali melihat Tuhan Yesus tidak ada di kubur adalah Maria Magdalena, Maria ibu Tuhan Yesus. Mereka yang melihat pertama sekali bahwa di sana tidak ada lagi, ya, Tuhan Yesus, dia sudah bangkit, ya. Dan mereka ketemu malaikat. Ada tulisan yang satu lagi bilang bahwa mereka tidak mengenal bahwa itu sesungguhnya adalah Yesus. Apa yang tidak bisa dilakukan tergantung kepada manusianya. Ada kelasnya hanya bisa melihat malaikat, ada kelas nanti yang bisa melihat, ya, Tuhan Yesus langsung, ya. Ada, makanya bisa ada orang berdoa, Tuhan Yesus datang di hadapannya. Ada berdoa, malaikat datang di dekatnya. Tergantung pribadi seseorang. Yang melayakkan hanya Tuhan, bukan manusia, bukan pendeta, tetapi Tuhan yang melayakkan.
sesuai dengan penyerahan hatinya, sesuai dengan imannya. Itu ada di tangan Tuhan. Karena itu betapa kita sudah melihat kemuliaan. Saya sudah melihat kemuliaan Tuhan. Makanya saya bisa setia melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan sampai hari ini. Ya, sudah ya 40 tahun lebih. Karena saya dari remaja pun sudah melayani Tuhan. Jadi guru sekolah minggu. Kemudian saya sekolah Alkitab. Ya, kemudian jadi hamba Tuhan. Ada video saya. Ya, siapin. Ya, alumni siapin dan ya perjalanan Gereja Suara Injil Indonesia di Martubung. Ya, jadi proses yang luar biasa. Itu tadi kalau kita praktekkan firman Tuhan, kita lakukan semua dengan setia. Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menyediakan semua yang kita perlu. Saya hamba Tuhan. Berapa gajinya? 30 hari 1 bulan. Gak ada gaji, hanya ada berkat Tuhan. Ada dikirim dari mana kalau pelayanan? Karena kami sempat pelayanan di Jakarta dulu, melayani di Jakarta. Ya, kemudian merintis ke kota Medan dengan apa adanya. Dan kemudian sambil kami melayani ya jemaat-jemaat yang ada di Jakarta, 10 tahun di Jakarta. Jadi kami sambil melayani di sini, sambil juga diundang ke Jakarta. Nah, mereka tergerak, ya itulah berkat Tuhan. Ada yang digerakkan Tuhan, ya itulah berkat Tuhan. Hidup dari iman. Percaya? Percaya Tuhan sanggup kok menyediakan. Ya, di Sungai Keri, burung aja bisa diutus untuk memberi makan dia. Kita apalagi? Ya, di zaman sekarang banyak cara Tuhan untuk memberkati kita. Luar biasa. Ini saya bisa mengalami dan melihat ya prakteknya. Siapa saja bisa Tuhan pakai. Itu karena digerakkan Tuhan. Tuhan yang menggerakkan hatinya. Ya, anak saya bisa ya sarjana, sudah 3. Ya, yang satu lagi masih proses kuliah. Yang nomor 3 dokter. Dari mana biaya? Mau dia jadi dokter dari mana? Ya, itulah cara Tuhan yang luar biasa. Ya, dan kita juga harus ya berhikmat. Ya, ada di sini ya angkot. Ya, itu pun adalah juga pemberian jemaat. Ya kan? Apa kira-kira mau di sana, Bu? Pak? Ya, kalau bisa kasih apalah DP angkot supaya nanti bisa dipakai jemaat jadi supirnya, kemudian angkotnya mencukup sekolah minggu. Nah, kemudian ya bisa diolah kayak perputarannya. Terima kasih sama Tuhan bisa sampai ada 5 angkotnya. Nah, itulah diputar-putar. Anak yatim pun di sini sebelah pastori dulu ada 25. Tapi sesudah berjalan 10 tahun karena semua kebutuhan begitu berat ya dan anak-anak itu pun sudah tamat, sudah tutup dulu sementara. Ya, ditutuplah sementara. Ya, kemudian sekarang ya terima kasih untuk Tuhan karena anak-anak semua sudah pada ya terlewatkan, sudah tidak kuliah lagi. Ya, apalagi dokter itu paling berat itu, ya. Jadi udah habis, angkotnya pun sudah habis lah. Untuk menyewa dijual lah, tampil sulam lah segala macam. Ya, inilah proses kehidupan. Ya, itu tadi ada cara dan berkat Tuhan. Dan kemudian sekarang terima kasih sama Tuhan kita buka kembali, tapi tidak di sini, kita cari di tempat yang suasananya lebih damai. Di sana agak ke pinggiran ya. Sekarang sedang proses pembangunan. Terima kasih ya, puji Tuhan sudah ada. Nanti saya akan bikin juga ya videonya supaya dukunglah di dalam doa dan dukunglah juga di dalam ya pergumulan kami ini ya, supaya Tuhan menyatakan sudah sekitar ya 60% ya, sudah ada gerejanya, sudah ada pastorinya, sudah ada tempat anak-anaknya, tapi semua masih ya 60% lah.
Ya, dukung terus perjalanan Tuhan supaya nama Tuhan dimuliakan. Dari sana ada yatim piatunya dan jompo. Itulah yang digerakkan Tuhan di hati kita. Ya, sekarang sudah agak lega, anak-anak sudah ini selesai, tinggal hanya satu agak ringan karena dia diusu, jadi uang sekolahnya murah. Ya, terima kasih sama Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Ya, inilah ayat terakhir ini, saudaraku. Ya, apa kata firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Saya sudah mengalami, merasakan dan melihat kemuliaan Allah. Ya, keilahiannya saya sudah lihat, perbuatannya saya sudah lihat, rasakan dalam hidup saya selama melayani. Ya, selama melayani, terlebih sesudah menikah, pergumulan luar biasa karena beban. Kalau masih gadis, ya masih ringan-ringan lah itu pergumulan. Tapi kalau sudah berumah tangga, ya, semua memikirkan anak, memikirkan suami, ngurus anak, ngurus suami, pelayanan lagi yang ada, semua harus bisa, ya, dihadapi, diatasi bersama dengan Tuhan. Maka kita pun bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya, kita mengalaminya semua luar biasa. Karena itu terima kasih untuk Tuhan Yesus, ya, karena kebesarannya, karena kasihnya yang luar biasa, pengorbanannya, ya, untuk kita, untuk menyelamatkan kita, bahkan untuk memberkati kita. Karena itu jangan ragukan Tuhanmu, jangan ragukan Tuhanmu, percaya, harus dengan sungguh-sungguh. Percaya sungguh-sungguh itu siap menderita, tapi kau tetap setia. Itulah bicara kemuliaan Tuhan yang sudah terjadi pada diri. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk Tuhan dan Tuhan Yesus. Haleluya.